sampai proses manufaktur kita itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Sayangnya tentu aja enggak. Karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang nggak tinggal di tempat-tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun nggak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listriknya berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Kankah alam bakal kembali ke kondisi semula, yaitu sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya nggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatiin. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu, bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Nggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi pembakaran energi fosil. Atau ngerinya, itu hampir setara sama populasi Jakarta. Sungguh mengerikan. Oke, jadi ngentin emisi pun emang bisa jadi langkah awal. Yang pastinya setelah itu kita juga harus secara aktif ngebersihin atmosfer kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai dari diri kita dulu. Kayak pakai kendaraan umum, pertimbangin masang panel surya di atap rumah, dan gak lupa nyirit listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan ngembangin energi terbarukan. Dan seperti biasa, menurut studi World Resource Institute, Indonesia memiliki resiko tinggi mengalami krisis air di tahun 2040. Bahkan di tahun 2020, Bappenas sudah melaporkan kalau sebagian besar daerah di Jawa dan Bali sudah masuk kategori langka hingga kritis air bersih. Di tahun yang sama, studi dari Kemenkes menunjukkan kalau 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengonsumsi air minum yang tercemar bakteri E. coli yang biasa ditemukan di tinja. Jadi, selain air bersih yang memang sulit terjangkau atau mahal di beberapa daerah, air yang ada juga sebagian tidak tergolong bersih untuk konsumsi manusia.